Halo, Mbak Triminingsih. Belum nyambung ya? Keturunan. Mbak Prima bilang keturunan juga menjadi dasar pembentukan stratifikasi. Kenapa, Mbak? Keturunan ningrat, keturunan rakyat jelata gitu. Iya. Iya benar sekali, memang secara natural di dalam masyarakat yang berbeda seringkali ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi terbentuknya stratifikasi sosial di dalam masyarakat tersebut. Coba kita lihat. Kemudian bagaimana stratifikasi itu terbentuk? Iya, Mbak Asnawati, yang tidak bersifat sosial, maksudnya yang bentuk tadi, yang fisik sama yang keturunan. Oh, keturunan. Biologis ya, secara biologis. Tidak termasuk sosial. Jadi yang di sini yang yang di menurut halo. uh, Aduh, kenapa ini? Bentar, saya setting dulu.
Udah. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya, mungkin tadi gangguan sinyal. Oke. Nah, di sini ada dua fasilitas yang bagaimana terbentuknya stratifikasi itu. Yang pertama, dia secara natural terbentuk begitu saja di dalam masyarakat. Secara natural tiba-tiba masyarakat membuat penggolongan dalam dirinya, dalam kelompok itu sendiri. Misalkan tadi tiba-tiba terkelompok, oh ini golongan orang kaya, oh ini golongan orang biasa saja, oh ini golongan orang miskin. Kemudian oh ini golongan orang yang terhormat, ini golongan orang biasa saja. Nah, ada yang terbentuk melalui suatu institusi. Nah, kira-kira bagaimana stratifikasi yang terbentuk melalui institusi itu? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana stratifikasi? Betul, sip Mbak Prima. Jadi dibentuk secara sengaja oleh suatu institusi. Misalkan pemerintah, dia membentuk stratifikasi, ada presiden, kemudian ada parlemen, ada DPR, MPR, ada menteri. Kemudian kalau di sini gambarnya ada ilustrasinya, dalam suatu organisasi atau perusahaan ada direktur, kemudian ada resepsionis, ada manajer lapang, dan ada office boy. Nah, secara sengaja stratifikasi itu dibentuk dengan tujuan tertentu, yaitu sesuai dengan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Golongan pejabat PNS, ya betul. Jadi kalau yang secara natural terjadi di masyarakat, dia kadangkala tidak formal. Jadi secara kasat mata tiba-tiba masyarakat menggolongkan dirinya sendiri ke dalam beberapa stratifikasi. Kalau yang terbentuk secara formal melalui institusi, dia secara formal ada tujuannya, kemudian ada job deskripsinya. TKI, apa itu TKI Mbak Asnawati? Termasuk yang formal atau tidak formal? Benar, bisa Mbak Prima. Sama-sama petani, sama-sama strata petani. Kalau yang satu sawahnya lebar, dia stratanya tinggi. Kalau yang satu buruh tani, stratanya rendah. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira mengapa harus ada stratifikasi sosial dalam masyarakat? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi individu di dalam masyarakat. Terus kenapa kalau tahu posisinya? So what? Kira-kira kalau sudah tahu posisinya. Di sini disebutkan salah satu tujuan fungsi adanya stratifikasi sosial biar tahu posisinya. Kalau sudah tahu posisinya, kata Mbak Prima, biar jelas. Terus kenapa kalau sudah jelas? Oh, posisi saya di strata rendah, misalnya. Terus mau apa gitu? Kira-kira kenapa? Kalau sudah tahu posisinya, terus biar jelas. Terus setelah jelas, so what? Biar mudah bagi peneliti untuk membagi stratifikasinya. Oke. Membedakan pergaulan, kata Mbak Triminingsih. Oke. Mbak Brigita, kenapa Mbak Brigita?